Gue datang, tentukan tema yang merasa Anda menguntungkan. Kita debat, ayo. Kau belajar ngomong dulu, belajar ngomong dulu. Gue datang. Lu belajar bahasa Indonesia dulu baru nantang. Dan gue yakin Yuka Oke, gue lagi lu kaki lu di atas kaki gue, keinjak itu. Siapa yang paling hebat di sini? Siapa? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tak ada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang perdebatan Nahisuman dan juga fitnah-fitnahan orang kafir tentang bagaimana kejadian ataupun kerusuhan yang ada di Padang, ya, tentang bagaimana gereja itu didatangi oleh warga. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Mana datanya untuk dunia? Tertulis di mana? Mulutmu lebih besar dari otakmu, Dek. Zuma, gue datang, tentukan tema yang merasa Anda menguntungkan. Kita debat, ayo. Kau belajar ngomong dulu, belajar ngomong dulu. Gue datang. Lu belajar bahasa Indonesia dulu baru nantang. Dan gue yakin Yuka Oke, gue lagi lu kaki lu di atas kaki gue, keinjak itu. Siapa yang paling hebat di sini? Siapa? Di Komal ini. Belajar bahasa Indonesia, kamu itu masih grogi kok. Enggak ada kata grogi di dalam diri ya, aduh. Oke, kalau begitu lanjut ya. Ya. Siapakah Tuhan yang satu itu untuk seluruh dunia? Siapa namanya Tuhan itu? Tuhan Yesus. Hah? Tuhan Yesus. Siapa katanya pinter? Siapa? Tuhan Yesus. Siapa nama Tuhan itu untuk seluruh dunia? Tuhan Yesus. Oh, di mana datanya? Di dalam Yohanes 3:16. Oke, gue ikutin nggak apa-apa. Ya. Oke, benar ya. Terus yang mati di tiang salib itu Tuhan seluruh dunia. Kemanusiaan. Lo katanya Tuhan, kok manusia? Kan di dalam diri kemanusiaannya terdiam, di dalam ada ilahi sang firman. Oh, jadi Tuhan untuk seluruh dunia manusia. Yang isang ilahinya yang firman. Saya ulang lagi. Tuhan untuk seluruh dunia. Bang Andi, pernah nggak lihat patungnya Hercules? Singa sepotong, orang sepotong. Pernah nggak? Ini separuh manusia, separuh singa. Tuhanmu sepotong-sepotong, dek. Sepotong. Dasar Anda mengatakan sepotong itu apa? Dasarmu apa? Apa itu sepotong? Tadi Anda mengatakan separuh manusia. Apakah saya mengatakan separuh? Berapa naturnya Tuhanmu? Berapa naturnya Tuhanmu? Berapa natur? 2. Berarti sepotong atau sebelah? Sebelah manusia atau sepotong manusia? Utuh. Saya nggak mengatakan sepotong. Kalau utuh berarti dia cuma satu natur. 2 atau 1? Jangan 2 atau 1? 2 atau 1? 2 kan? Tahu nggak arti sepotong itu? Kamu tahu nggak arti sepotong? Iya, sepotong itu berarti satunya satu beda dan di bagian satunya juga beda. Nah, ini kan sekarang begini. Tuhanmu itu Tuhanmu 2 natur. Sekarang 2 natur Tuhanmu. Ketika saya sekarang Tuhanmu 2 natur. Dengar, Tuhanmu 2 natur. Oke? Natur manusianya berapa persen? Bertanggung jawabkan kata-katamu dulu. Sepotong itu apa? Sepotong itu separuh. Separuh berarti tidak utuh, betul? Tadi kau katakan Tuhanmu itu separuh manusia, separuh Tuhan. Betul nggak? Enggak. Kalimat kamu mengatakan sepotong, betul? Iya, sepotong manusia, sepotong Tuhan. Betul nggak? Oke. Sepotong itu utuh atau tidak? Tidak utuh. Tidak utuh. Berarti artinya bahwa artinya ketika tidak utuh berarti 2 natur.
Enggak. Dua natur dong. Gimana sih? Sepotong. Nah, Saya dua mengatakannya. natur. Sebagian Tuhan, sebagian bukan Tuhan. Bahasa Di dalam kerennya natur sepotong. Sepotong tai kering. Itu. Beda dengan Kau sepotong. sendiri yang mengatakan Sepotong. dua natur. Kalau dia dua natur berarti sepotong manusia, Tidak, sepotong kalimat Tuhan. itu udah kacau juga. Tuhan tidak Kalimat mungkin itu sudah sepotong. Yang sepotong Kalimat itu itu sudah dewa. kacau. Makanya ada patung singa, badannya manusia. Kalimat itu Kepalanya sudah manusia, kacau. badannya singa. Itu namanya Sepotong. sepotong. Bukan begitu pemahaman sepotong. Kamu Ya, tahu lalu nggak sepotong? dua natur ini gimana? Dua natur ini gimana? Coba kau terangkan kepada saya sebelum saya turun. Saya terangkan. Oke. Dua natur itu maksudnya gimana? Oke, naturnya begini. Ah. Yang disebutkan natur adalah sepenuhnya manusia dan Sepenuhnya manusia. artinya bahwa tidak ada sepotong. Karena ketika Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Berarti ada berapa yang penuh di situ? Enggak. Ada berapa yang penuh? Ada berapa yang penuh? Ada berapa yang penuh? Sepenuhnya manusia satu, sepenuhnya Tuhan dua. Ketika dia digabungkan ada berapa? Kasih dulu bicara itu. Ketika Bang dia Juma. digabungkan ada berapa? Kalimatmu sudah kacau cuma. Saya kasih tahu sama. Ketika digabungkan sepenuhnya manusia. Sekarang begini, saya tanya sederhana. Kalau Enggak, satu dengar. Kalimat Kalau dari awal sudah dengarkan supaya saya ajarin kamu. Kalau Agak rusak dalam ya. diam kau. Ular tua diam. Saya bicara sama Jaduhu. Sekarang saya tanya. Kalau dalam satu toples sepenuhnya isinya adalah adalah pasir, apakah bagi toples ini masih ada beras? Karena sudah sepenuhnya pasir, masih ada nggak beras di situ? Jadi masukkanlah kau ke stoples. Berarti tidak sepenuhnya beras. Berarti tidak sepenuhnya pasir. Monyet. Ya namanya pasir ya pasir lah. Iya, sepenuhnya pasir. Sepenuhnya pasir masih bisa nggak di situ ada sebagiannya emas? Ya enggak. Ya, enggak. Ketika sepenuhnya manusia, masih ada nggak di situ sebagiannya hewan? Ya enggak. Terus apa Sebagiannya masalah? Tuhan? Sebagian memenuhi hidupnya. Memenuhi kemanusiaannya. Memenuhi tubuh. Masalah generasi. Tadi Kamu ketawa, tadi satu toples tadi itu sepenuhnya sepenuhnya beras. Kacau loh. Apakah di situ bisa setengahnya padi? Kau bilang tidak, karena sudah penuh beras, pasir. Sepenuhnya manusia, apakah bisa setengahnya hewan? Tidak. Sepenuhnya manusia, apakah bisa sebagiannya Tuhan? Bisa. Otakmu rusak. Otakmu rusak. Kristen mengajarimu gila. Kok begini sih? Ya, Kualitas sepenuhnya apologet. manusia. Kalau sudah sepenuhnya manusia, begini kualitas ada nggak pada apologetnya? dirinya hewan? Beginikah kualitasmu Zuma? Yes. Kamu Kalau ngocos dari tadi terus. kalau sepenuhnya laki-laki, ada nggak di sana perempuan? Kalau Anda itu orang apologet, artinya Kalau Anda sepenuhnya laki-laki, membantah apakah argumen pada orang lawan itu loh. ada perempuan? Ayo, kamu misalnya kamu laki-laki, kamu sepenuhnya laki-laki, apakah pada dirimu ada perempuan? Ayo, sepenuhnya loh, sepenuhnya manusia, sepenuhnya manusia, sepenuhnya berarti semuanya manusia. Apakah pada sepenuhnya manusia ada binatang, ada hewan? Tidak ada. Tidak ada. Apakah pada dirinya ada unsur malaikat? Tidak ada. Apakah pada dirinya ada ketuhanan? Ya. Loh. Tadi katanya sepenuhnya manusia. Loh. Ya Tuhan kan yang mencipta. Kenapa kamu Bahlul. mengatur Tuhan? Karena Kamu itulah. berhak mengatur Tuhan. Kamu berhak mengatur Karena Tuhan. sepenuhnya manusia, maka dia ciptaan. Ingat, saya Udah, kau turun, kau ke jangan neraka gini saya. loh, lah, Kamu mana ke kan neraka, ke neraka. Nggak ada orang gila di sini. Kau ke gereja aja, ajarkan orang sana. Jangan kau di sini.
Rehat lagi. Kutu monyetnya udah pergi. Alhamdulillah. Ini ajaran dari mana ini dua natur Yesus ini? Ibunya sendiri yang merawat dia, yang tahu persis siapa anaknya. Nggak pernah loh ibunya mengatakan anak saya itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nggak pernah ibunya. Ini kok kamu bukan keluarganya, kamu nggak pernah merawat dia, kamu nggak pernah ceboin dia, kamu nggak pernah netein dia, kok kamu yang lebih tahu dari ibunya? Bunda Maria nggak pernah loh mengklaim anaknya kayak gitu. Siapa yang ngajarin kau begitu ya, aduh. Ini loh kalau ketemu ibunya nanti, aduh nggak tahu apa yang terjadi, aduh, ya aduh. Ya aduh sini loh, iya bu. Siapa yang ngajarin lu bilang anak gue kayak gitu? Pak Pendeta, mana pendeta? Mana ada istilah sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan? Ini istilah dari mana? Kalau itu juga diteruskan, kalau Yesus itu sepenuhnya manusia, itu ya. Manusia ini kan ciptaan Tuhan juga ya, yaduh. Nah, sepenuh manusianya Yesus ini ciptaan Tuhan atau bukan? Lu naik di sini yaduh. Tapi kau harus dengarkan saya ngomong baru kau jawab yang lebih sedikit terhormat ya, yaduh ya. Yaduh, mana lo? Halo, selamat pagi. Ya, pagi. Ya, tadi saya dengar langsung saja. Ya, jangan dengarkan dulu, nggak usah mendengarkan. Oh, tadi saya sudah dengar. Ya dengerin dulu. Apa? Mau ngomong apa? Anda yakin itu Yesus sepenuhnya manusia? Oh, Yakin? iya, iya. Yakin. Nah. Apakah manusianya Yesus itu ciptaan Tuhan? Nah, inilah kalian yang tidak mengerti misteri inkarnasi. Tinggal jawab saja. Jawab, ini saya jawab. Takut nggak? Bisa ulang. Coba kau ulang pertanyaannya. Ngana takut, ngana takut. Coba kau ulang pertanyaannya. Ngana takut. Ini saya jawab. Apa Nggak pertanyaannya? nggak usah saya ulang. Apa pertanyaannya? Saya mau jawab begini. Apa pertanyaannya? Lo mau Ya, jawab? jangan tantrum dong kayak di Padang. Kalian tuh kaum tantrum ya kayak di Padang tuh ya. Anjing. Ih. Dia bilang tadi sepenuhnya manusia. Oke. Pertanyaannya, apakah sepenuhnya manusia ini dalam diri Yesus ciptaan Tuhan? Jangan tantrum. Jangan ini, biarkan saya ngomong. Nggak bisa begitu. Di sini bukan tempat ya. Kamu bisa makan babi nggak di sini? Di sini bukan tempat makan babi. Di sini tempatnya kau berbicara to the point, berbahasa Indonesia dengan baik. Yang ditanyakan yang kau jawab. Saya terangkan yang di Padang. Yang di Padang itu ada sebuah rumah. Izinnya rumah tinggal. Yang punya adalah seorang pendeta. Gak usah disebutkan namanya pendeta itu. Pendeta itu tidak tinggal di situ. Dia tinggal di luar kota. Diserahkan kepada orang di situ. Rumahnya dijadikan tempat ibadah bagi denom tertentu. Dan yang tinggal di situ bukan warga di situ yang rame-rame pergi ibadah. Terakhir ketahuan, setelah dia mengurus listrik untuk penambahan daya supaya dia mendapat subsidi, pengajuannya adalah gereja. Ketahuan di situ. Kemudian ditegurlah oleh warga karena mengganggu, karena itu komplek rumah, bukan tempat ibadah yang didatangi oleh orang banyak. Kalau kamu nggak ngerti, lebih baik kau diem. Inilah Kristen-Kristen ini. Selalu menyimpulkan apa yang terjadi masa bodoh, apa latar belakangnya. Pelajari dulu latar belakangnya. Tapi kami sebagai seorang muslim, apapun itu tindakan yang main hakim sendiri tidak dibenarkan hukum di republik ini. Buktinya ada tersangka.
Ada yang tersangka yaitu pengerusakan rumah. Itu terproses dengan hukum. Itu keliru dalam tindakan itu. Karena dia bukan penegak hukum. Jadi di sini ada sebab, ada akibat. Ya, ini saya bicara sesuai dengan kenyataan dan fakta. Sekali lagi ya, rumah itu milik pendeta. Pendeta itu nggak tinggal di situ. Rumahnya diserahkan kepada yang jaga, kemudian dijadikan rumah ibadah. Yang datang beribadah bukan penduduk setempat, tapi orang dari luar. Ditegur oleh warga RT RW tetap saja berkelanjutan, tanpa diindahkan, karena merasa warga terganggu. Ini rumah bukan gereja, izinnya rumah. Waktu dia mengajukan izin membangun rumah, ketahuan waktu dia mengajukan untuk penambahan daya PLN. Di situ dia bilang gereja. Inilah makanya Oten, sebelum kau berbicara, pelajari dulu latar belakangnya. Jangan lihat apa yang terjadi. Nah, kami sebagai muslim yang ngerti taat hukum terhadap republik ini, yang melakukan perusakan juga itu, ya tidak bisa dimaafkan dalam hal tindakannya. Karena dia bukan penegak hukum, melanggar hukum. Karena apa? Menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum. SK kan mereka-mereka ini. Untuk itu ya semoga saja ini terakhir kalinya jangan lagi ada rumah dijadikan gereja, mengganggu aktivitas setempat. Kira-kira begitu ya. Belajar dulu, investigasi dulu baru bicara. Jangan asal bunyi kau. Oke? Inilah kalian ini hanya mendengarkan berita, dilihat heboh-heboh, nggak dilihat latar belakangnya. Pelajari dong apa latar belakangnya. Rumah kok dijadiin gereja. Mau jemaatnya bukan dari situ, jemaatnya dari berbagai tamu dari luar yang mengganggu ketertiban lah. Lu pikir langsung tindakan? Enggak, ditegur RT RW gitu. Kalau yang punya rumah sendiri datang pendeta itu, atas nama pendeta itu yang punya rumah, mau ibadah dalam rumahnya jungkir balik, nggak ada, dia rumah sendiri kok. Tapi kalau dijadiin gereja gimana? Yang datang tamu dari luar, enak aja lu. Ya disorot oleh orang-orang yang tidak mau sibuk berpikir, yang penting kami minoritas, kami selalu dipersekusi. Nggak bisa begitu dong. Harus memandang secara utuh sebab akibatnya. Itu yang terjadi di Sumatera Barat. Ya, jangan kau pelaku, kau bilang nggak kau korban. Nggak bisa begitu. Nah, sekarang ini pendetanya lagi dicari yang punya rumah. Dia harus memberikan keterangan. Ya, bisa juga jadi tersangka dia itu. Nggak usah lah disebutkan namanya ya. Lu baca besok, dirilis aja besok beritanya. Dan terupdate beritanya. Lu baca itu berita, nonton dengan benar, jangan endingnya aja. Pelajari baik-baik, baru bicara. Jangan kayak Rizuli Lubis. Ada gereja dibakar di Sulawesi Barat, langsung pelakunya umat Islam. Mendahului polisi dia, kan kurang ajar Rizuli Lubis ini. Setelah polisi merilis, apa yang terjadi? Ya membakar jemaatnya sendiri. Masih ada lagi pengerusakan kuburan, langsung di framing Abu Janda dan kawan-kawan, semuanya begitu. Pelakunya pasti bukan Kristen. Setelah diselidiki, dia juga. Ini apa maumu? Begitu juga di Padang, ada sebab akibat coy. Oke? Belajar dong. Kita sebagai umat Islam sebelum berstatement itu nyari data dulu. Bukan asal bunyi. Dasar Belanda. Dia yang menjajah, dia pula yang jadi korban. Dia yang memperkaos, dia yang merampok,
Dia yang membunuh, berbalik arah dia bilang saya korban. Ada aja kau. Pelajari itu kasus di Padang. Iya Yesus itu manusia ya Yadu ya, seutuhnya manusia ya betul nggak? Kita bahas. Oke, seutuhnya manusia ya. Akan dibat. Ya, manusianya Yesus itu ciptaan Tuhan atau bukan itu Yadu? Kutu monyet ini nongol lagi. Enggak. Kalian itu kualitasnya minim sekali, bro. Bang Andi karungin. Serius, minim sekali pengetahuan. Yadu dengarkan saya dulu Yadu ya. Saya naikkan kau. Dengarkan dulu ya. Kita bahas dengarkan saya ya. Kamu mau mendengarkan atau saya turunkan? Kamu mau mendengarkan atau saya turunkan? Tadi Anda barusan membahas tentang perusakan di Padang. Anjing. Nah, udah. Gue nggak bersin lagi. Gue sebut binatang nggak apa-apa. Gue udah kayak baik-baik kasih naik. Lu nggak mau. Lu nggak ngerti di kasus di Padang itu. Ya, kau nggak ngerti. Beritanya udah satu kayak gitu. Saya udah naikkan kau, supaya kau kooperatif. Tapi nggak mau kooperatif ya sudah. Siapa yang mau naik? Aku naikkan nih. Gue pengen ngobrol deh. Yang penting kooperatif lah. Coba lihat dulu ya. Ya lu minta naik, gue nggak mau kasih naik lagi. Nggak ada maba gimana Lebih baik kau cari kandang babi. Ya di sana ada tempatmu. Minta lagi, gue nggak kasih naik. Diam lo di bawah lo ya. Yang baru naik silakan bang. Pak Jai, siapa yang baru naik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bang semuanya, saya adalah penggemarnya Bang Zuma ini. Ya silakan bang. Gimana kabarnya Bang Zuma? Assalamualaikum Bang Zuma. Banyak ngantuk bang. Siap-siap bang. Biar Bang Zuma kencingi oten-oten semua lah. Semoga semuanya di sini sehat-sehat semua. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Cuma itu aja bang. Saya senang kalau lihat Bang Zuma berdakwah begini. Terima kasih banyak bang, sudah dinaikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa dulu ya? Jadi rumah doa namanya di Padang itu. Namanya rumah doa milik jemaat setia. Gereja Kristen Setia GKSI di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Udah ada tersangka kok 9 orang. Tapi pendetanya yang punya rumahnya belum minta keterangan nih. Yang punya rumah nggak tinggal di situ. Adik, Pak Jai orang mana Pak Jai? Saya asli Lombok, Bang. Oh, Lombok, Masya Allah. Kalau Yadu orang mana Pak Jai? Yadu? Nggak kenal ya Yadu Pak Jai? Nggak kenal Yadu? Nggak kenal. Orang mana itu Yadu ya? Nggak bisa ngomong, bisu dia, Bang. Masa sih? Ditanya loh, lari lagi dia. Mati oten dia itu.
Ini ada orangnya nih, Yadu. Tanya coba, orang mana ini Yadu ya Pak Haji? Bang Yadu, selamat malam Bang Yadu. Bang Yadu, kau bisa ngomong apa tidak kau itu? Nggak perlu kita bawa-bawa suku di sini. Kita di sini Orang nanya, orang mana? Punya. Saya anak bangsa NKRI. Nggak ada namanya suku, nggak ada. Saya anak bangsa Kebodohanmu itu jangan kau bawa di sini. Kayak baik-baik orang mana? Ini Kristen kenapa ya kayak gini? Gak bisa tinggal ngomong ya, saya orang ini, saya orang Bugis loh ya, sama gitu. Tinggal jauh kayak gitu. Susah amat sih lo. Nah itulah dia pengikut-pengikut sering nonton Edis itu dia. Siapa yang mau naik Yurhat? Siapa? Naik sini Yurhat. Nah ini dia nih. Ya, Yurhat, selamat malam. Derek, selamat malam. Pagi. Woi, halo. Ini naikin nggak ngomong kok? Naikin nggak ngomong. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang. Waalaikumsalam. Muslim bang. Masa Allah. Kebetulan saya pengen klarifikasi tentang kerusuhan yang ada di Kota Padang, biar oten-oten yang botol-tolol itu pada paham gitu. Bukan kerusuhan bang, tapi insiden lah ya. Ya, kasus lah ya. Ya silakan. Pengen saya tambahin bang atas penjelasan abang yang barusan. Itu pas pas pengeroyokan itu terlontarlah mulut dari pada jemaat, kalau enggak kita perang aja lah antara Kristen dan Islam. Disitulah warga di sekitar mengamuk itu bang. Tapi itu masih sudah, bang, itu sudah masuk area pihak penegak hukum ya. Jadi kita nggak usah bahas materinya, cukup yang umum-umum saja. Iya, masalahnya takutnya nanti oten-oten jangan salah paham, asumsi belaka kan begitu. Nah, satu lagi masalah gereja ini. Pas yang abang bilang barusan, pas anggota PLN itu menanyakan lokasi gereja itu kepada warga, karena selama ini warga tidak tahu, kagetlah warga itu. Kok di sini ada gereja kan begitu? Jadi betul ya bang ya, masalah listrik juga PLN ya? Betul. Ya, berarti saya nggak ngarang nih bang. Tidak bisa dibantah memang. PLN itu menuju lokasi ditanya sama warga, bang gereja GKSI di mana gitu. Kagetlah warga. Masalahnya di sekitar itu tidak ada gereja. Jadi yang punya rumah itu, saya balik lagi, yang punya rumah itu seorang pendeta. Pendeta itu nggak tinggal di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi semuanya. Ya. Rumah dijadikan tempat peribadatan tanpa izin, yalah wajar-wajar saja. Ya. Silakan Pak Estetika. Silakan. Ya, saya sedikit menambahin Bang Andi, saya kebetulan di Padang kan, saya orang Padang. Ya. Bangga Bang. Jadi ya baik, itu sebenarnya memang udah ormas-ormas sudah menginvestigasi ya ormas Islam. Ternyata di situ memang awalnya dia kasih tahu itu namanya rumah doa. Kalau rumah doa itu berarti kan sama aja dengan gereja. Namanya juga berdoa ya di gereja. Nah ketahuannya itu ketika dia menaikkan daya. Ya, si betul. Pendeta ini menaikkan daya ke PLN mengatasnamakan gereja. Padahal di situ rumah tinggal. Benar kata Bang Andi. Pas ditanya sama warga. Ya. Kemudian satu-satu dulu Bang, satu-satu Bang. Gitu. Sebentar Pak Yora, biar estetika dulu. Ya baik. Kemudian di situ jemaatnya yang punya rumah nggak tinggal di situ, pendeta ini.
Nah, Ya, dia bawa jemaat dari luar. Sementara di sana memang ada Kristen, ya. Yang satu ada Katolik, Kristen Protestan, tapi di situ rukun. Tidak ada yang apa namanya intoleran di sana. Tiba-tiba muncul satu denom GKSI. Ya betul itu Bang. Yang notabene masyarakat situ tidak tahu. Masyarakat situ tahunya adalah tempat rumah tinggal. Nah, yang punya rumah juga tidak tinggal di sana, yang pendeta ini. Nah, itulah pemicunya. Betul kata Bang Yurat tadi, ada kata-kata mengajak begitu. Jadi akhirnya masyarakat terpicu. Tersulitlah dengan emosi perkataan para gitu. warga karena Ya. para jemaat ini perang aja kita antara Kristen dan Islam. Keluar Ya. itu pas itu ngamuk ya warga itu. Ya, bahkan jemaat Kristen yang di sana juga nggak setuju ada GKSI ini di sana. Mereka juga heran. Selama Kaget. ini aman-aman aja kok. Di sana ada dua agama, Kristen dan Islam. Yang mayoritas memang Islam kalau di Padang ini ya, mayoritas. Ya. Jadi tiba-tiba muncul begitu, ujuk-ujuk muncul ada GKSI dan mengatasnamakan rumah doa. Nah, rekening listriknya mengatasnamakan gereja. Itu yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Dari situlah awalnya mereka sembunyi-sembunyi. Abang mau tahu nggak kenapa rekening listrik atas nama gereja? Supaya kena apa namanya diberikan tarif diskon. Kalau rumah ibadah kan diskon Bang, 50%. Nah, betul Bang Andi, betul itu. Nah, dari situlah terbongkarnya bahwa itu ternyata mereka ingin membangun gereja dengan kedok rumah doa. PLN-nya aja udah mengatasnamakan gereja kok. Jadi ya Kristen-Kristen di luar Sumatera Barat ya, tolong ya. Ini udah viral. Bentar Bang Yurif, bentar. Ini mereka ini mengecam bahwa perbuatan yang ada di Sumatera Barat ini adalah perbuatan yang sangat biadab. Kalau untuk anarkis kita setuju, tidak boleh anarkis. Tapi ini kan ada pemicunya. Ya, tidak ada api kalau tidak ada asap, kalau tidak ada api. Itu sebenarnya. Saya juga stick video wali kota Padang. Saya berkatakan begitu, bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Berarti ada pemicunya. Selama ini Padang fine-fine aja kok. Gereja juga ada di sini. Ya Bang, betul. Tapi resmi. Saya di tengah-tengah kota Padang ini. Ada beberapa gereja di tengah-tengah kota Padang, tapi ya resmi. Ya satu gereja lagi besar. Bang, saya perjelas itu alasan para jemaat antara GKSI itu sampai ke kota Padang lumayan jauh. Itu alasannya dia membangun gereja di situ. Iya, betul. Jadi itu di situ ya adalah pendatang, bukan orang Sumatera Barat ya, pendatang yang membangun apa? Kalau Kristen di Sumatera Barat ini memang tidak ada orang Sumatera Barat atau orang Minangkabau, tidak ada yang Kristen ya. Kalaupun ada yang murtad diusir dari Sumatera Barat, dari Minangkabau. Bang, saya sebagai orang Bugis yang ada di Makassar, apa yang saya informasikan ini artinya seperti itu. Ya, jadi tidak berbicara tanpa data. Benar Betul, ya, Bang terjadi Andi. seperti itu ya. Betul Bang Andi. Saya di TKP ini di Sumatera Barat di Kota Padang. Jadi saya tahu persis apa yang terjadi. Ya. Jadi udah mulai di TikTok bikin kayak si Yuli, saya lihat tadi Yuli mau bikin nasi Padang katanya. Nasi Padang tanda tanya kan. Saya bilang begini, kalian juga oten-oten nggak usah juga makan nasi Padang, nggak apa-apa, nggak ngaruh, makan babi aja. Karena kalian itu hanya sekian persen cuma di Indonesia ini. Jadi nggak usah makan nasi Padang, boikot Yang nasi ini lah Bang, Padang yang lah. dicari Bang Ijin, Bang, yang dicari sekarang ini ya, atas nama yang punya rumah ini seorang pendeta nggak tinggal di situ loh. Bahkan diserahkan rumahnya dikelola menjadi rumah doa. Betul Bang, saya Nah, tahu itu. namanya, nggak usah kita sebut ya. Udah tahu saya namanya itu. Kalau bisa sebutin Sekarang aja lagi Bang. cari. Sebutin aja nggak apa-apa. Siapa namanya? itu rumah kondisi rumah itu dua petak dijadikan satu. Gitu. Betul. Dan itu kayak pendetanya kayaknya orang Nias Bang Andi. Setuju. Orang Nias. Ya, jadi memang jemaatnya juga orang-orang Nias karena di Padang ini banyak orang Nias. Iya, betul. Makanya
akun Minang Kristen itu orang Nias yang mengaku-ngaku orang Minangkabau. Itu yang saya kejar sekarang. Itu yang disebut Minang Kristen sekarang itu ya Bang ya. Nah inilah salah satu pemicunya. Itu juga termasuk pemicu. Minang Kristen ini mengatakan orang Minang udah banyak sekarang murtad katanya. Di VT saya juga saya katakan kalau Anda memang orang Minang, Minang itu nggak ada nenek moyangnya orang Kristen ya. Karena kami di Minang ini ada bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Ada bersandikan agama, agama bersandikan kitabullah. Itu ya, kalaupun ada itu diusir dari sini kalau memang apa ngaku-ngaku orang Minang, orang Kristen katanya. Tunjukkan siapa datuknya, di mana kampung kecilnya, di siap apa sukunya. Saya akan datang. Di mana gerejanya di Padang? Saya ajak silaturahmi kalau memang Anda betul-betul orang Minangkabau. Karena Minangkabau ini Sumatera Barat belum tentu Minangkabau. Ya, tapi Minangkabau pasti Sumatera Barat. Contoh, Kepulauan Mentawai itu Kristen, tapi mereka bukan Minangkabau. Kepulauan Mentawai masuk teritorium Sumatera Barat, tapi mereka bukan Minangkabau. Nah, itu bedanya Sumatera Barat dengan Minangkabau. Jadi begitu ya teman-teman ya. Silakan Bang Yuf. Saya menyampaikan itu aja Bang Andi. Apa yang Bang Andi katakan itu memang betul. Memang betul ya. itu Bang. Sudah cukup. Betul. 100% itu. 99% itu pas itu. Ya, nah sekarang pendetanya lagi dicari ya teman-teman ya, lagi dicari, mau dimintai keterangan. Yang punya rumah itu. Ya, yang punya rumah. Dia Jadi tinggal di luar. Jadi dia membangun, pendeta ini membangun rumah di situ. IMB-nya rumah. Betul. Gitu ya. Tempat ibadah gitu. Ya, setelah jadi rumah dia nggak tinggal di situ, diperluas lah ya, kemudian menjadi rumah doa. Yang datang itu jemaat GKSI itu tadi, GKSI ya. Yang punya rumah nggak di situ. Ya. Seiring dengan perkembangan waktu, ya agak sedikit kok jadi rame kan begitu. Yang memicu adalah ya itu tadi PLN datang. Ya, betul. PLN datang karena permintaan dari gereja. Nah, tentu PLN juga cek benar nggak sih gereja. Kalau gereja kan diskon tarif listrik. Rumah ibadah kan gitu. Gini Bang Andi, betul kata Bang Andi, betul juga, ada juga betulnya. Pas anggota PLN datang, nanyalah anggota PLN ini ke warga. Masyarakat. Iya. Masyarakat. Di manakah gereja GKSI di sini? Jawab warga kaget. Di sini tidak ada gereja, dibilang. Kata warga. Gitu. Daci namanya kalau nggak salah pendeta tuh, pendeta Daci. Betul, FKC namanya. GKSI. Bukan nama pendetanya. Oh, gitu. Dan itu dijadikan rumah pendidikan anak-anak. Mau jadikan sekolah lah apalah gitu ya. Betul Bang. Peruntukannya gitu. Betul Bang, di tempat belajar anak Kristen itu dijadikan itu ujung-ujungnya. FKC apa Daci? FKC lah ya. FKC kalau nggak salah. Jadi teman-teman kalau berbicara itu harus tuntas. Dulu Bang, ini sebagai bentuk edukasi ya. Siapapun di luar sana kalau berbicara utuh, jangan sepotong-sepotong. Jadi nanti beritanya menimbulkan provokasi gitu loh. Jadi masyarakat juga perlu diedukasi. Beritakan yang mulai dari awal sampai akhir gitu loh. Nah kami sebagai umat Muslim juga tidak akan memberikan semacam pembiaran bahwa ini tindakan untuk merusak itu benar. Enggak, tapi buktinya tersangka kok 9 orang kan. Ini kurang lebih sama kasusnya yang ada di Sukabumi. Sama persis. Yang punya rumah pendetanya nggak tinggal di situ, dijaga oleh orang, dibuka untuk rumah doa, aktivitas dan seterusnya. Itu. Betul sekali Bang Andi. Ya, jadi kita kalau untuk masalah anarkisnya kita juga nggak toleran ya. Itu nggak boleh. Nggak. Kalau itu saya setuju ya. Kita masalah anarkisnya kita memang nggak sepakat. Tapi ada pemicunya ya. Ada pemicunya. Kenapa ada sampai begitu? Karena di situ memang ada gereja yang berkedok rumah doa.
Itu aja. Cuman tindakannya tidak tepat, itu aja ya. Dan sekarang mereka diproses kok. Tapi masyarakat Minangkabau, tokoh agama, tokoh adat juga meminta itu mereka itu dilepas. Karena apa? Dari pihak Oten mengatakan mereka mau damai, tapi kasus hukum diteruskan. Berarti itu nggak mau damai namanya, iya kan? Kalau memang itu, ya kita juga harus tangkap. Kita harus usut juga pendetanya. Kita harus usut juga orang yang memprovokasi, yang mengejak perang itu, Oten itu. Itu lagi dicari sekarang. Lanjut aja proses hukum terus. Kenapa Anda panitianya ini atau siapapun yang bermohon bahwa Anda akan menjadi juga tersangka karena menipu PLN? Betul. Permohonan Anda rumah ibadah gereja, padahal itu rumah tempat tinggal. Nah, ini bisa masuk pidana juga itu. Masuk pidana, penipuan. Penipuan. Iya. Surat permohonannya kok jelas untuk gereja bukan untuk rumah biasa kan gitu. Betul. Untuk menaikkan daya. Dan itu, kemudian Bang. setelah petugas PLN datang, masyarakat loh nggak ada gereja kok di sini. Nah setelah mereka berinteraksi ada yang nantang, ribut deh kata mereka kan gitu. Terpancinglah saudara-saudara kita yang Muslim di situ. Gitu kira-kira ya Bang ya. Ya dan ini kalau menurut kami termasuk nekat dia mengajak ribut ya. Kalau benar-benar ribut, kalau nggak ada aparat keamanan habis itu sebenarnya, ya habislah. Cuma berapa ekor di sana. Itulah gunanya ada penegak hukum, nggak boleh juga ribut-ribut apapun itu ya. Nggak boleh. Betul. Semua harus diselesaikan di meja perundingan atau diserahkan kepada penegak hukumnya itu polisi lah. Betul gitu ya. Jadi gitu aja Bang Andi, saya mau istirahat dulu. Makasih ya udah dinaikkan. Saya cuma mau menyambung apa. Makasih ya Bang ya. Jadi apa yang saya sampaikan sesuai dengan data dan valid Bang, valid. Betul itu. Betul semua. Makasih Bang Andi semuanya yang ada di atas komal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman. Nah demikian tadi kamu ini yang dimana kronologis ya, dari kerusuhan yang ada di Padang ya, tentang bagaimana gereja itu sampai didatangi warga gitu ya, dan fitnahan yang berdatangan ini ya, yang dialamatkan kepada Islam dari pihak orang-orang kafir ini, bahasanya orang-orang Islam ini tidak toleran gitu ya, dan sewena-wena gitu. Nah itu yang jadi fitnahan mereka terhadap Islam, terhadap umat Islam. Nah sementara mereka sendiri ya itu melanggar aturan yang dimana aturan-aturan negara yang sudah ditetapkan sebelumnya, bahwasanya rumah tinggal tidak boleh menjadi tempat peribadatan, apalagi menjadi sebuah gereja itu, karena itu bukan tempatnya. Nah kalaupun ada itu ya, Kristen ini memang selalu saja menutup-nutupi kalau dari pihak mereka itu berbuat salah, itu memang tidak diekspos ya, ditutupi dengan rapi. Tapi kalau ada ya kalangan dari umat Islam yang memberikan perlawanan ataupun memberikan pembelaan terhadap agamanya, wah mereka sibuk lalu membuat fitnahan yang keji ya, yang dialamatkan kepada Islam, seolah-olah umat Islam ini tidak toleran lah, begonolah begini gitu ya, kejam lah dan lain-lain sebagainya. Padahal kalaupun mereka itu dapat menggunakan akal, andai kata umat Islam di Indonesia ini tidak toleransi, maka tidak akan pernah ada agama Kristen di Indonesia ini, dan tidak akan pernah ada gereja berdiri di tengah-tengah umat Islam ini. Karena apa? Karena Islam datang lebih dahulu ketimbang Kristen gitu ya di Nusantara ini. Nah ini menjadi sebuah kerancuan itu tersendiri di dalam kekristenan dengan fitnahan-fitnahan yang mereka buat sendiri. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budi Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir